Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk materi pada hari ini yaitu tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Seperti biasa, sebelum materi kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas yaitu tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Materi yang kita bahas yaitu Islam dan ilmu pengetahuan. Ada dua ayat yang akan kita bahas yaitu surat Ar-Rahman, terus yang kedua adalah surat Al-Mujadalah. Terus yang terakhir adalah menerapkan perilaku cinta ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki ilmu. Allah disebut Al-Alim, artinya maha mengetahui atau maha berilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas tanpa batas. Ada yang diberikan kepada kita sudah tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Dan yang tidak tertulis adalah alam semesta serta isinya, yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Jadi selain belajar tentang alam semesta, kita juga wajib mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertulis, yaitu Al-Quran. Baik, kita masuk pada surat yang pertama yaitu surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Terus ayat yang kedua yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, isi kandungan surat Ar-Rahman ya, ayat 33 ini sangat cocok untuk kalian pelajari karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui tanda-tanda langit. Atau dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit
Dengan ilmu pengetahuan manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan juga manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini tidak terkuak. Nah, ini sangat luar biasa ya. Jadi kalau dengan ilmu manusia bisa melakukan apa saja, tapi tentunya dengan ilmu yang positif ya, bukan ilmu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Nah, akal inilah yang harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Lalu bagaimana seorang manusia dalam mencari ilmu? Nabi SAW bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita sebagai orang Islam diwajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan. Nah, tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i dalam kitab Dawan ya juga mengatakan atau menegaskan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Terus barang siapa yang menginginkan akhirat ya maka harus dengan ilmu. Jadi dua-duanya harus dengan ilmu. Ingin sukses di dunia maka harus dengan ilmu. Ingin dimasukkan ke dalam surga nanti di akhirat maka harus dengan ilmu. Jadi dua-duanya harus dengan ilmu. Maka selagi kalian masih belajar, masih SMP ya, ini adalah waktu-waktu yang sangat luar biasa ya untuk belajar. Lah, sekarang ini kalian sedang menanam. Nanti di masa depan kalian akan meraihnya. Dan tentunya kalau orang menanam pasti dia akan panen ya atau menuai. Ada beberapa cara ya, atau dalam hal ini Imam Syafi'i dalam kitab Diwan menegaskan itu minimal ada 6 syarat orang mencari ilmu ya. Yaitu artinya, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat. Yaitu yang pertama adalah kecerdasan. Ya, tentunya manusia ini diberikan oleh Allah berupa akal ya. Dibekali oleh Allah dengan akal. Tinggal kita bagaimana menjalankan akal itu. Terus yang kedua adalah kemauan yang kuat. Jadi tanpa ada kemauan yang kuat, yang sungguh-sungguh, maka tidak akan mendapatkan ilmu. Terus yang berikutnya adalah kesungguhan. Jadi kalau kita sekolah harus sungguh-sungguh, belajar harus sungguh-sungguh. Terus berbekalan yang cukup. Jadi dalam mencari ilmu itu harus ada bekal ya. Contoh kalian sekolah harus membayar SPP dan lain sebagainya ya, ada bekal ya untuk makan dan lain sebagainya. Nah, itu semua harus ada bekalnya. Terus yang berikutnya adalah kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Jadi kita harus lebih akrab dengan guru ya. Harus bisa menghormati guru. Biar apa? Biar ilmu kita bermanfaat. Terus kita juga dalam mencari ilmu itu memerlukan waktu yang cukup lama, ya. Terus yang berikutnya adalah isi kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis terkait menjelaskan keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kalau dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan, maka ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan mendapatkan derajat oleh Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berilmu itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Sebelum kalian menetapkan perilaku senang menuntut ilmu, sebagai implementasi Quran surat Ar-Rahman dan surat Al-Mujadalah, terlebih dahulu kita harus membiasakan membaca Al-Quran setiap hari,
baik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan maupun lainnya. Lalu apa saja yang menunjukkan kita senang atau cinta terhadap ilmu pengetahuan? Yang pertama adalah senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Jadi setiap harinya itu harus membaca buku-buku pelajaran, ya, yaitu tentang ilmu pengetahuan. Jangan sibuk main HP terus akhirnya kita lupa untuk belajar. Nanti kalian sendiri yang akan rugi jika tidak belajar dari sekarang. Terus yang berikutnya adalah yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya, ya. Kita tahu bahwa Allah menciptakan langit dan dunia ini serta isinya. Kita ambil pelajaran, kita telaah, ya, bagaimana awal mulanya diciptakan, itu kita harus telaahnya setiap hari. Terus yang ketiga adalah meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Oleh karena itu manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Terus yang keempat adalah rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Nah, itulah 4 hal yang menandakan kalau kita cinta dengan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya adalah menerapkan ilmu tajwid tentang Asy-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tajwid, ya. Tadi di surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah, maka sekarang ini kita terapkan bagaimana belajar tajwidnya. Yang kita belajar yaitu hukum bacaan al, ya. Jadi hukum bacaan al itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu al-syamsiyah dan al-qamariyah, atau idgham syamsiyah atau idhar qamariyah. Nah, kedua macam hukum bacaan ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah asy-syamsiyah atau idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah adalah suatu lafadz yang mengandung bacaan al. Syamsiyah apabila terdapat al diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah berikut. Jadi huruf syamsiyah itu ada 14. Yang pertama adalah ta, tha, da, dal, da, ro, za, sin, shin, shod, dod, to, do, lam, nun, ya. Jadi ada 14. Contohnya apa? Yang pertama adalah kul a'udzu birabbin nas, an-nas. Jadi ciri-ciri asamsyah itu lamnya itu tidak ada harokatnya, tidak dibaca, ya, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun. Nun itu kan huruf asamsyah, yaitu al bertemu dengan nun, ya, an-nas, maka hukum bacanya adalah asamsyah. Terus yang contoh yang kedua adalah alhaqumut takatsur, at-takatsur. Ya, di sini di hurufnya adalah at-takatsur, yaitu al-ta'rif bertemu dengan ta, itu. Nah, di sini sudah ada ciri-cirinya, yaitu lamnya tidak ada harokatnya atau tidak dibaca, ya, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu ta, gitu. Yang kedua adalah al-qamariyah atau idhar qamariyah, yaitu suatu lafadz yang mengandung bacaan al. Atau qamariyah apabila terdapat al diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah. Nah, huruf qamariyah juga ada 14, yaitu alif, ba, jim, ha, kho, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, ya. Nah, sama tadi, ya. Jadi huruf hijaiyah kan ada 28, ya, tinggal dibagi 2. Ya, yang 14 huruf al-qamariyah, yang 14 adalah syamsiyah. Contoh al-qamariyah, inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu alnya itu hidup, disukun, ya. Dibaca. Tadi kalau asamsyah kan langsung masuk ke hurufnya. Kalau al-qamariyah itu ada dibaca, ya, alnya itu, lamnya itu dibaca. Al-kautsar itu al-kautsar disukun lamnya, ya. Alif lamnya itu lamnya disukun. Al-kautsar berarti alif lam bertemu dengan kaf. Maka ini hukum bacanya adalah al-qamariyah. Terus yang contoh yang kedua adalah
Narullahil muqadah, al-muqadah. Nah, ini ada al bertemu dengan mim ya. Jadi lamnya itu disukun. Kalau al-samsiah kan tadi tidak ya. Langsung dimasukkan ke hurufnya. Tapi kalau al-qamariyah lamnya itu disukun, al-muqadah. Itu al-muqadah. Nah, itu dibaca jelas ya. Kalau tadi yang as-samsiah kan langsung dimasukkan itu. Nah, demikianlah materi pada hari ini. Jangan lupa kalian untuk mengisi daftar hadir dan berikan kesimpulan di kolom komentar. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.